Assalamualaikum, selamat siang Bapak Abai, selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 dari kelas 10 MIPA 5 akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia mengenai masuknya kerajaan Hindu-Buddha ke dalam Nusantara, dan kerajaan yang akan kami bahas lebih mendalam pada presentasi kali ini adalah Kerajaan Singasari. Untuk anggota kelompok, dari kelompok 6-10 MIPA 5, yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Agnes Juanita Unbanunaek, nomor absen 1. Kedua ada saya, Anissa Dewi Nur Andani, nomor absen 5. Ketiga ada Audia Maris dari nomor absen 6. Keempatnya ada Hafiz Ilham Arijati dari absen 12. Dan yang terakhir, saya Rafadin Hanif, absen 28. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Daftar isi atau topik-topik yang akan kami bahas lebih dalam lagi pada presentasi Kerajaan Singasari ini adalah, yang pertama, ada letak geografis dari Kerajaan Singasari. Lalu ada latar belakang atau sejarah Kerajaan Singasari. Lalu ada sistem pemerintahan, kemudian sistem ekonomi, lalu sumber sejarah, yaitu berita dalam negeri dan berita luar negerinya, lalu ada masa kejayaan Kerajaan Singasari, serta masa kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Singasari. Perkenalan. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Letak geografis Kerajaan Singosari. Di sini dapat kita lihat peta wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari. Lanjut. Letak geografis Kerajaan Singosari berada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada awal pendirian tahun 1222 Masehi berdasarkan sumber dari Kitab Negara Kertagama, lokasi ibu kota kerajaan berada di Kutaraja. Namun, setelah Kertanegara menjadi raja pada tahun 1253, ibu kota kerajaan dipindah di daerah yang sekarang bernama Singosari, Malang. Singosari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, terletak di sebelah utara salah satu kecamatan termaju di Kota Malang. Letak Kerajaan Singosari dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang berhasil ditemukan di daerah ini, seperti Candi Singosari dan patung atau Arca Dwarapala. Untuk latar belakang atau sejarah Kerajaan Singasari, bisa kita lihat di sini ada salah satu peninggalannya, yaitu Candi Jawi. Latar belakang berdirinya Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah keluarga asal Ken Arok. Awal mula pendirian Kerajaan Singasari dimulai oleh seorang laki-laki titisan Dewa Wisnu bernama Ken Arok. Masa kecil Ken Arok dipenuhi oleh cerita-cerita tentang kenakalannya. Dan semuanya ini bermula dari lingkungan tempat ia dibesarkan. Ken Arok dibuang oleh ibunya, Ken Endok, di sebuah pemakaman. Bayi yang dibuang tersebut adalah bayi dari Dewa Brahma. Dewa Brahma membuat Ken Endok bercerai dengan suaminya, yaitu Gajah Para. 5 hari setelah perceraian tersebut, Gajah Para meninggal di desanya Campara. Setelah genap 9 bulan Ken Endok mengandung anak Dewa Brahma, ia melahirkan. Ken Endok bingung dan memutuskan membuang bayinya di pemakaman.
Pada malam hari di pemakaman tempat Ken Endok membuang bayinya, seorang pejudi bernama Lembong penasaran dengan tubuh bayi dengan pemakaman yang bersinar. Ternyata, sinar tersebut bukan berasal dari makam, melainkan dari tubuh seorang bayi laki-laki tersebut, dan ia pun mengangkat bayi itu sebagai anaknya. Dibesarkan oleh seorang pejudi, membuat Ken Arok sendiri juga menjadi gemar berjudi. Ia berjudi hingga remaja. Meskipun ia bekerja sebagai pengembala kerbau, namun kebiasaan menjudinya ini membuatnya menjadi ketagihan. Ken Arok menghabiskan harta orang tua angkatnya, yaitu Lembong, sekaligus menjual kerbau gembalaannya yang sebenarnya menjadi milik kepala desa. Lalu Ken Arok masuk ke Tumapel. Setelah Ken Arok hidup dari satu tempat ke tempat lain untuk berlindung dan menghindari kejaran orang-orang, ia menetap di sebuah gunung lejar. Di tempat itulah ia mendapatkan wangsit dari para dewa bahwa di masa depan ia akan menggenggam kekuasaan tanah Jawa. Di saat bersamaan, Dewa Brahma yang selalu memberi perlindungan kepada Ken Arok menyuruh seorang Brahmana dari tanah India untuk mencari Ken Arok. Brahmana yang bernama Logawe ini menemui Ken Arok setelah melakukan perjalanan panjang. Sesegera mungkin ia membawa anak tersebut ke hadapan Aku atau penguasa Tumapel. Aku Tumapel pada waktu itu adalah Tunggul Ametung yang beristrikan seorang perempuan cantik yang bernama Ken Dedes. Logawe mengakui Ken Arok sebagai anak angkat dan menyuruh Tunggu Ametung mengangkatnya menjadi abdi di tempat tinggalnya. Karena hal tersebut merupakan perintah dari Brahmana India, Tunggul Ametung pun mengiyakan perintah tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu menjadi penghuni rumah Tunggul Ametung, Ken Arok menyukai Ken Dedes secara tidak sengaja. Semuanya berasal dan berawal waktu Ken Dedes tidak sengaja menyelingkapkan roknya hingga terlihat betis dan pahanya yang bersinar. Timbullah pikiran jahat Ken Arok untuk membalas Tunggul Ametung dengan memperistrikan Ken Dedes dengan cara yang tidak terpuji. Lalu Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Hasrat Ken Arok untuk memperistrikan Ken Dedes ini semakin kuat karena ternyata siapapun laki-laki yang menjadi suaminya akan mendapatkan berkah dalam hidupnya. Lalu akhirnya Ken Arok mengonsultasikan hal tersebut kepada ayah angkatnya. Dan ayah angkatnya itu merestui Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan syarat keris yang digunakannya harus berasal dari keris Empu Gandring, yaitu seorang pembuat keris yang menjadi sahabat karib dari Bango Samparan. Seharusnya ia menyelesaikan keris sakti untuk membunuh orang dalam sekali tusukan itu selama setahun. Namun karena Ken Arok sudah tidak sabar lagi untuk melakukan niatnya, ia kesal dan membunuh Empu Gandring pada bulan kelima pembuatan kerisnya. Empu tua itu menyumpahi Ken Arok yang akan mati diakibatkan keris tersebut hingga keturunan ketujuhnya. Di Tumapel, Ken Arok memanfaatkan temannya bernama Kebo Ijo sebagai korban aksi kriminal bernilai besar ini. Kebo Ijo memang sifatnya suka memamerkan keris baru kepada seluruh orang yang ditemuinya. Pada saat si Kebo Ijo ini tidur, Ken Arok menggunakan keris yang dipinjamkannya sebagai alat membunuh Tunggul Ametung, sehingga orang-orang pun tahunya Kebo Ijo yang menjadi pembunuh Aku Tumapel tersebut. Kemudian Ken Arok menjadi raja. Berkat wibawa yang diberikan oleh para dewa, Ken Arok naik tahta menjadi Aku Tumapel dan berhasil memperistri Ken Dedes. Wilayah Tumapel saat diperintah Tunggu Ametung masuk dalam wilayah bagian kerajaan Daha, yang saat itu juga diperintah oleh Raja Kertajaya. Nah, pada tahun yang sama, Raja Kertajaya yang ingin dianggap sebagai dewa mengalami penolakan oleh golongan Brahmana dan para pendeta Hindu dan Buddha. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk memperbesar kekuatannya. Ia berhasil menarik hati para Brahmana agar bergabung ke dalam pasukannya dan mendapat jaminan perlindungan. Karena merasa sudah menjadi kerajaan sendiri, Tumapel enggan mengirimkan upeti kepada kerajaan Daha. Akibatnya, peletuslah pertempuran di desa Ganter yang meruntuhkan kekuasaan Daha dan mengawali berdirinya kerajaan Tumapel pada perkembangannya.
Kerajaan ini pun berubah nama menjadi Kerajaan Singasari. Tahun berdirinya Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singasari ini adalah 1222 Masehi. Ken Arok memilih Kutaraja sebagai ibu kota kerajaannya. Setelahnya, Ken Arok memerintah kerajaan baru tersebut selama 5 tahun hingga 1227. Akhir kekuasaannya berujung di tangan Anusapati, yaitu anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Dan yang terakhir adalah kematian Ken Arok. Anusapati yang merasa diperlakukan berbeda oleh Ken Arok, yang menjadi Raja Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi itu, mendesak ibunya untuk menceritakan penyebabnya. Ken Dedes pun memberitahukan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Ken Arok, dan menunjukkan rupa keris yang digunakan ayah angkatnya untuk membunuh ayah kandungnya tersebut. Lalu, Anusapati berhasil menghabisi pembunuh Tunggul Ametung tersebut dengan tangan persuruhnya. Sumpah Empu Gandring yang pertama telah terjadi dan akan terus-menerus memakan korban. Kemudian Anusapati menjadi raja menggantikan ayah angkat yang telah dibunuhnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1227 Masehi. Dan setelah kejadian tersebut, keris dari Empu Gandring terus membunuh keturunan Ken Arok, baik dari Ken Dedes maupun selirnya Ken Umang. Semuanya beralaskan dendam dan hak milik kekuasaan. Sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Ada dua versi yang menyebutkan silsilah Kerajaan Singasari alias Makalini. Versi pertama adalah versi Pararaton yang informasinya didapat dari Prasasti Kudatu. Pararaton menyebutkan Ken Arok adalah pendiri Kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati sejak 1247 sampai 1249 Masehi. Anusapati digantikan oleh Tohjaya dari 1249 hingga 1250 Masehi, yang diteruskan oleh Ranggawuni alias Wisnuwardana dari 1250 sampai 1272 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara yang memerintah sejak 1272 hingga 1292 Masehi. Sementara pada versi yang kedua, yaitu versi Negara Kertagama, yang didapat dari Prasasti Mula Marungung, Raja pertama Kerajaan Singasari adalah Rangga Rajasa Sanggiri Natapura dari 1222 hingga 1227 Masehi. Selanjutnya adalah Anusapati yang dilanjutkan Wisnuwardana dari 1248 sampai 1254 Masehi. Dan yang terakhir adalah Kertanegara sejak 1254 sampai 1292 Masehi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut menurut versi Pararaton yang didapat dari Prasasti Kudatu. Yang pertama, Ken Arok. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang sekaligus juga menjadi Raja Singasari yang pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa, Rajasa Wangsa, atau Girindra Wangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, dari 1222 sampai 1227 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati yang merupakan anak tiri Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Kedua, Anusapati yang memerintah dari 1227 sampai 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta Kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya, menyambut ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo yang merupakan putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo merupakan
mengetahui bahwa Anusapati gemar menyabung ayam sehingga diundangnya Anusapati ke Gedong Jiwa atau tempat kediaman Toh Joyo untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba Toh Joyo menyambut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian meninggallah Anusapati yang didarmakan di Candi Kidal. Selanjutnya Toh Joyo pada 1248. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Toh Joyo. Namun Toh Joyo tidak lama memerintah kerajaan Singasari, sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Toh Joyo dan kemudian menduduki singgasana. Lalu yang keempat, Ranggawuni sejak 1248 hingga 1268 Masehi. Ranggawuni naik tahta kerajaan Singasari dengan gelar Srijaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka yang merupakan anak dari Mahesa Wongateleng, yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Narasinghamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda, dengan maksud mempersiapkannya menjadi raja besar di kerajaan Singasari. Pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan didarmakan di Jajagu atau Candi Jago sebagai Buddha Amogapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. Dan yang terakhir, Kertanegara dari 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 orang Mahamenteri, yaitu Mahamenteri Ihno, Mahamenteri Ihalu, dan Mahamenteri Isirikan. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru, seperti Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani. Banyak juga Wide yang dijadikan bupati di Sumenep Madura dengan gelar Arya Wiyaraja. Lalu pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara beserta para pembesar istana tewas oleh pasukan Kediri yang dipimpin oleh Jayakantara. Selanjutnya, sistem ekonomi kerajaan Singasari. Di desa pada umumnya, penduduk hidup dari bertani, berdagang, dan kerajinan tangan. Tidak sedikit pula yang bekerja sebagai buruh atau pelayanan. Kegiatan berdagang dilakukan dalam 5 hari pasaran pada tempat yang berbeda, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Oleh karena itu, sarana transportasi darat memegang peranan penting. Beberapa prasasti melukiskan bagaimana para pedagang, pengrajin, dan petani membawa barang dagangannya. Mereka digambarkan melakukan perjalanan sambil memikul barang dagangannya atau mengendarai pedati kuda. Ada pula yang melakukan perjalanan melalui sungai dengan menggunakan perahu. Dengan disebutnya alat angkut pedati dan perahu, dapatlah disimpulkan bahwa perdagangan antar desa cukup ramai. Apalagi di wilayah Singasari terdapat 2 sungai besar, yaitu Begawan Solo dan Kali Berantas, yang dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian dan lalu lintas perdagangan air. Perdagangan mulai mendapatkan perhatian cukup besar semasa Kertanegara pemerintahan. Kertanegara mengirimkan ekspedisi militer ke Pamalayu untuk merebut kendali perdagangan di sekitar Selat Malaka. Pada masa ini, Selat Malaka merupakan jalur sutera yang dilalui oleh para pedagang asing.
Sumber sejarah Kerajaan Singosari. Sumber sejarah Kerajaan Singosari dibagi menjadi dua. Ada sumber dari dalam negeri dan ada juga sumber dari luar negeri. Baik, kita masuk ke dalam sumber sejarah dari dalam negeri. Sumber sejarah dari dalam negeri terdiri dari kitab Pararotan tentang Raja-Raja Singosari, kitab Negara Kartagama, silsilah Kerajaan Majapahit yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Raja-Raja Singosari. Prasasti-prasasti sesudah tahun 1248, juga Candi dan Arca. Sumber sejarah Kerajaan Singosari yang berasal dari luar negeri adalah adanya sumber yang menerangkan keberadaan Kerajaan Singosari di Nusantara berasal dari berita Cina tentang Kaisar Kubilai Khan dari Cina yang menyerang Kerajaan Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara, yaitu dari tahun 1268 sampai 1292. Dia yang bergelar Maharaja Kartanegara Wikrama Darmotugadewa. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katwang, Bupati Gelagelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Perpindahan nama Kerajaan Singosari sebenarnya terjadi secara tidak resmi. Pada awalnya, Kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kertaraja dipindahkan ke Singosari yang sekarang menjadi bagian dari daerah Malang. Di tangan Kertanegara, Singosari berada di titik puncak kekuasaannya. Kebenaran kekuasaan damai yang didapatkan Kertanegara dibuktikan oleh catatan-catatan sejarah di Prasasti Kudadu. Wangsa yang didirikan oleh King Arok ini menempatkan Kertanegara sebagai Raja Pamungkas Singosari sekaligus raja pertama yang membuat kerajaan di Jawa Timur dan terlibat dengan hubungan dengan raja luar negeri. Kekuasaannya berada di sepanjang tahun 1268 hingga 1292. Kerajaan Singosari di masa jayanya berhasil melakukan ekspansi hingga ke Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur. Sesuai sumber dari kitab Negara Kertagama. Sebuah prasasti yang masih misterius berangka 1292 membuktikan bahwa ternyata Kertanegara juga berhasil menguasai pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara. Ternyata kejayaan ini didorong oleh keengganan Raja Kertanegara untuk tunduk pada Kaisar Kubilai Khan dari Tiongkok yang haus kekuasaan. Tahun 1280 dan 1281, Kubilai Khan menyuruh Jawa tunduk di bawah Panji dinastinya. Namun, Singosari tidak mau. Masa kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Singosari. Masa kemunduran diawali dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singosari, Jaya Katwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singosari pun berakhir. Penyebab keruntuhan. Kerajaan besar ini runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspansi Palam Melayu. Kondisi lemah ini dimanfaatkan oleh sang pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kertanegara di Kerajaan Singosari. Jaya Katwang merupakan pemberontak yang berhasil membunuh Raja Kertanegara dan memaksa tahta Singosari jatuh ke tangannya. Kertanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singosari. Menjadi cikal bakal Majapahit, Raden Wijaya diberi perlindungan
oleh seorang bupati dari Madura bernama Arya Wiraja. Kubilai Khan merasa dihina oleh mertuanya. Namun, Raden Wijaya merahasiakan kondisi mertuanya yang telah tewas akibat pemberontakan Jayakatwang. Selanjutnya, Raden Wijaya menyerang Singosari dan Jayakatwa bersama pasukan milik Kubilai Khan. Jayakatwang tewas dalam peperangan gabungan ini, dan semenjak itulah tidak ada lagi kerajaan Singosari. Pemerintahan yang di sana sudah berakhir dan digantikan oleh Raden Wijaya dengan cara mendirikan kekuasaan baru di daerah baru dengan nama yang baru. Raden Wijaya kemudian balik menyerang pasukan Mongol dan membuat mereka kembali ke wilayah asalnya. Sementara itu, di Jawa, Raden Wijaya menuliskan sejarah baru dengan memulai pendirian sejarah kerajaan Majapahit yang legendaris. Baik, di sini saya akan menyebutkan prasasti peninggalan Kerajaan Singosari. Prasasti Kerajaan Singosari dibagi menjadi 5. Yang pertama ada Prasasti Purare, yang kedua ada Prasasti Manjusri, yang ketiga ada Prasasti Mula Malurung. Yang keempat ada Prasasti Singosari, dan yang terakhir ada Arca Dwarapala. Baik, sekian presentasi mengenai sejarah Kerajaan Singosari dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.